dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang lagi rame banget diobrolin di mana-mana dan pemicunya cukup unik, sebuah pertunjukan stand up komedi. Betul. Spesifiknya, spesial dari Panji Pragiwaksono yang judulnya Mens Rea. Untuk membedah ini, kita pegang dua sumber utama yang menarik banget. Pertama, ada video analisis dari kanal Tretan Universe. Dia langsung mengupas reaksi publik terhadap materi komedi Panji. Oke. Dan yang kedua, nah ini yang bikin ceritanya jadi makin dalam. Ada obrolan panjang dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok. Iya, yang ternyata nonton juga pertunjukan itu. Dan dia nggak cuma nonton, tapi menjadikan itu sebagai landasan untuk kritik yang super luas ke sistem di Indonesia. Betul. Jadi misi kita kali ini adalah coba membedah masalah ini satu persatu. Dari kulitnya sampai ke intinya. Gitu. Mulai dari mana kita? Kita mulai dari kontroversi leluconnya. Itu kan percikan apinya. Lalu kita akan bergerak lebih dalam ke isu-isu sistemik yang dilihat oleh orang sekaliber Ahok. Apa sih yang bisa kita pelajari dari semua ini? Soal peran komedi, soal cara kita merespon kritik, dan yang paling penting, soal kondisi politik dan hukum negara kita saat ini. Oke, mari kita bongkar pelan-pelan. Kita mulai dari pemicunya dulu ya. Pertunjukan Panji ini kan meledak karena ada dua lelucon yang viral. Iya. Yang pertama soal Gibran yang disebut ngantuk. Nah iya, reaksinya instan dan cukup keras. Beberapa konten kreator langsung melabeli lelucon itu sebagai body shaming. Langsung ya? Langsung. Tapi disinilah analisis dari Tretan Muslim di sumber kita jadi menarik. Dia berargumen bahwa label itu mungkin kurang pas. Menurutnya, Gibran sendiri kemungkinan besar nggak akan tersinggung dengan lelucon semacam itu. Dan yang lucu di video Tretan Muslim itu, dia kan sampai nunjukin klip Gibran sendiri yang bilang, muka saya dari lahir memang begitu. Hah, iya kan? Jadi seolah-olah yang tersinggung itu bukan orangnya langsung, tapi justru pendukungnya. Tepat sekali. Poin Tretan adalah kemarahan itu justru datang dari para pendukung yang dia sebut terlalu bersemangat atau overzealous. Terlalu bersemangat ya. Iya. Ironisnya, reaksi berlebihan seperti ini justru bisa jadi bumerang. Alih-alih membela, ini malah bisa membuat Gibran terlihat lemah. Atau anti kritik. Anti kritik benar. Lelucon antuk itu pada dasarnya adalah upaya Panji mencari label yang simpel dan mudah diingat. Persis seperti label gemoy yang menempel pada Prabowo. Oh, jadi cuma semacam branding politik aja. Betul. Itu murni teknik branding dalam politik. Oke. Jadi itu soal lelucon pertama. Sekarang kita pindah ke yang kedua. Yang ini juga memicu protes, yaitu soal NU dan Muhammadiyah terkait izin tambang. Gimana ceritanya? Ini konteksnya soal kebijakan pemerintah memberikan izin usaha pertambangan atau IUP ke ormas keagamaan. Iya. Panji dalam materinya membingkai ini sebagai politik balas budi. Dia lalu membuat perbandingan satir kalau ormas agama lain mungkin akan lebih memprioritaskan izin membangun gereja atau vihara, bukan tambang. Nah, framing inilah yang memicu protes dari sekelompok orang yang mengatasnamakan NU. Tapi apa benar yang demo itu adalah representasi resmi dari NU? Sumber kita kan mempertanyakan hal itu. Betul, itu poin krusial yang diangkat. Tidak jelas apakah para demonstran itu punya mandat resmi. Tapi yang lebih penting dari itu adalah pelajaran tentang cara merespons kritik. Gimana tuh? Ketika sebuah kritik, sekalipun dalam bentuk komedi, direspons dengan pengerahan massa atau demonstrasi, alih-alih argumen tandingan atau dialog. Malah jadi kelihatan salah ya? Nah, itu dia. Justru bisa membuat kritik awalnya terlihat lebih valid di mata publik. Seolah-olah, kalau mereka nggak salah, kenapa harus marah-marah? Ini menyoroti sebuah tantangan besar dalam diskursus publik kita. Kita seringkali lebih cepat bereaksi daripada berdiskusi. Nah, dari sini ceritanya berbelok ke arah yang sama sekali nggak terduga. Ternyata, salah satu penonton yang pro banget katanya sama spesialnya Panji itu adalah Basuki Cahayapurnama. Wow, oke. Di wawancara panjang yang jadi sumber kita, dia bilang sangat terhubung dengan materi itu. Apa yang bikin seorang Ahok merasa begitu nyambung dengan sebuah pertunjukan komedi? Yang menarik di sini adalah bagaimana Ahok dengan kejeliannya menangkap satu frasa kunci yang diulang-ulang Panji sepanjang pertunjukan. Apa itu? Menurut keyakinan saya, Iya. bagi penonton biasa, itu mungkin cuma gimmick komedi. Tapi bagi Ahok, frasa itu langsung beresonansi dengan pengalamannya di sistem hukum. Karena dalam putusan pengadilan, landasan tertinggi hakim adalah
keyakinan hakim. Ini dia kuncinya. Jadi dia meminjam istilah dari Panggul Komedi untuk membongkar sistem hukum. Cerdas banget cara dia mengaitkannya. Persis. Dia dengan brilian mengadopsi frasa itu dan menggunakannya berulang kali di sepanjang wawancaranya. Itu menjadi senjatanya untuk mengkritik sebuah sistem yang pernah menjeratnya. Lewat frasa itu, dia mau bilang bahwa hukum di negara ini, menurut keyakinannya, seringkali terasa bukan seperti pilar yang kokoh dan objektif. Tapi lebih kayak pengalamannya sendiri sebagai bukti utama kan? Terutama soal aturan pencalonan gubernur yang menurut dia sengaja diubah-ubah untuk menjegalnya. Tepat. Dia menceritakan itu dengan sangat detail. Pertama, waktu mau maju jadi gubernur dari posisi bupati, aturannya diubah yang memaksanya harus mundur dulu. Oke. Aturan itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, MK, karena dianggap tidak adil. Lalu? Tapi kemudian, saat dia mau maju lagi di Pilgub DKI, ada upaya lagi untuk mengubah aturan. Kali ini mewajibkan petahana untuk berhenti, bukan sekedar cuti. Inkonsistensi ini yang jadi sasaran utamanya. Aturan yang sama bisa ditafsirkan beda tergantung siapa subjeknya. Benar. Makanya, pas dia bahas putusan MK soal batas usia wapres baru-baru ini, dia kayaknya nggak kaget ya. Seolah bilang, nah kan kena batunya sendiri sistemnya. Betul sekali. Dia seolah ingin menunjukkan bahwa apa yang terjadi di putusan MK soal batas usia wapres itu bukanlah anomali. Melainkan puncak dari sebuah praktik inkonsistensi yang sudah lama berjalan. Prinsip yang dia tekankan adalah, hukum itu harusnya seperti penggaris, lurus dan sama untuk semua. Bukan seperti karet gelang. Bukan seperti karet gelang yang bisa ditarik dan disesuaikan tergantung siapa yang sedang diukur. Kepercayaan publik pada hukum runtuh ketika penggaris itu berubah jadi karet gelang. Dan kritik soal inkonsistensi hukum ini ternyata cuma pemanasan. Dari sini, Ahok seolah membuka kotak Pandora dan mulai membongkar masalah-masalah lain yang jauh lebih besar di dalam sistem. Kita mulai dari yang lagi panas, RUU Perampasan Aset, nyita aset hasil korupsi. Dia bahkan memberi contoh kasus-kasus besar baru-baru ini di mana aset triliunan berhasil disita oleh negara tanpa perlu menunggu RUU Perampasan Aset disahkan. Tapi kan narasi publiknya adalah kita butuh banget RUU ini untuk melawan koruptor kakap. Kenapa dia malah skeptis? Apa argumen spesifiknya yang membuat dia khawatir? Kekhawatirannya adalah RUU ini bisa menjadi pisau bermata dua. Dia memaparkan sebuah skenario hipotetis. Skenario seperti apa? Jika suatu saat negara sedang krisis keuangan dan butuh uang cepat, ada potensi undang-undang ini disalahgunakan untuk merampas aset warga negara biasa dengan dalih yang dicari-cari. Wah, bahaya juga ya? Menurut keyakinan saya, katanya, ini berbahaya. Jadi isunya bukan pada niat baiknya, tapi pada potensi penyalahgunaannya di masa depan. Dia lebih percaya pada penegakan hukum yang konsisten dengan perangkat yang ada, ketimbang membuat aturan baru yang berisiko. Oke, dari RUU Aset kita pindah ke isu lain yang gak kalah kontroversial, di mana Ahok lagi-lagi melawan arus opini publik. Pembelaannya untuk Nadiem Makarim soal pengadaan Chromebook. Nah, ini. Kenapa dia membela Nadiem? Nah, ini adalah contoh sempurna. Bagaimana dia menerapkan analisis menurut keyakinan saya dari sudut pandang seorang praktisi pemerintahan. Oke. Dia bilang, kalau dia yang jadi menteri, dia akan melakukan hal yang sama persis. Logikanya dia paparkan dengan runut. Pertama, efisiensi. Efisiensi gimana? Sistem Chromebook itu jauh lebih murah daripada laptop Windows biasa dan lebih efektif untuk program sertifikasi guru online yang masif. Dan ada poin soal kontrol juga kan? Ini yang sering luput dari diskusi. Bahwa sekolah bisa mengunci laptop itu agar hanya bisa dipakai untuk belajar. Bukan buat main game. Iya, bukan untuk main game atau buka situs aneh-aneh. Tepat, itu poin krusialnya. Kontrol ada di tangan sekolah. Jadi sebelum kita loncat ke kesimpulan soal korupsi, Ahok mengajak kita untuk melihat dulu dari sisi teknis dan manajerial. Coba lihat dulu, kebijakan ini masuk akal nggak dari kacamata seorang administrator? Gitu ya? Persis. Dan menurut dia, sangat masuk akal. Soal narasi korupsi, dia juga meragukannya. Kenapa? Alasannya pertama, nilainya terlalu kecil untuk perusahaan raksasa sekelas Google. Kedua, kekayaan pribadi Nadiem dari saham Goto justru anjlok triliunan. Jadi narasi memperkaya diri dari proyek ini terasa janggal. Ini momen kunci yang diungkap Ahok ya. Kebijakan publik seringkali punya logika teknis yang kuat di baliknya, tapi kalah telak di medan perang narasi publik.
Iya, yang lebih suka cerita simpel soal korupsi. Ini menunjukkan betapa rentannya pengambilan keputusan yang baik terhadap opini publik yang tidak lengkap. Dan logika yang sama soal salah urus karena narasi yang salah, ini dia bawa ke isu yang menurutnya paling fundamental dan paling merugikan negara. Apa itu? Pengelolaan sumber daya alam, khususnya tambang. Ini kritik utamanya. Dia percaya negara kita kehilangan potensi pendapatan yang jumlahnya nggak masuk akal. Selama ini kita kan cuma mengandalkan royalti. Yang menurutnya sangat kecil. Betul. Dia mengusulkan sebuah perubahan sistem yang radikal tapi simpel. Dari sistem royalti ke sistem bagi hasil produksi atau production sharing. Mirip di sektor migas. Iya, mirip yang sudah diterapkan di sektor migas. Contohnya dia buat sangat gamblang dan mudah dipahami. Bayangkan ada perusahaan menambang 100 ton emas. Oke. Alih-alih negara cuma dapat sekian persen royalti dalam bentuk uang, negara seharusnya dapat bagian langsung dalam bentuk fisik. Misalnya, 20 ton emasnya langsung jadi milik negara di luar pajak dan pungutan lainnya. Tunggu dulu. Dia beneran mengklaim perubahan sesederhana itu bisa melunasi seluruh utang negara. Itu klaim yang luar biasa besar. Itu lebih sebagai sebuah ilustrasi retoris untuk menunjukkan betapa masifnya skala potensi pendapatan yang hilang. Oh, jadi bukan hitungan pastinya ya? Bukan. Intinya bukan pada angka pastinya, tapi pada prinsipnya. Dia mau bilang, kekayaan kita itu nyata ada di depan mata. Tapi kita membiarkannya diambil dengan imbalan yang sangat kecil. Menurutnya masalahnya bukan karena kita tidak tahu caranya. Dia mencontohkan Finlandia yang bisa mengelola hutannya secara berkelanjutan. Kita punya ahlinya. Kita punya ahli dan teknologinya. Masalah utamanya, menurut keyakinan saya, kata dia, adalah tidak adanya kemauan politik dan adanya kolusi dengan oknum di dalam sistem. Yang diuntungkan oleh keadaan sekarang. Betul, yang diuntungkan oleh status quo. Gila ya, perjalanan diskusinya jauh sekali. Kita mulai dari lelucon ngantuk Gibran, lalu bahas reaksi pendukung, sampai akhirnya kita bicara soal konsistensi hukum, kebijakan Chromebook, dan sistem bagi hasil tambang emas. Yang bisa melunasi utang negara. Iya. Kalau kita tarik benang merahnya, ini menunjukkan betapa kuatnya peran sebuah konten budaya, dalam hal ini komedi, sebagai katalisator percakapan publik yang lebih dalam. Benar. Reaksi awal terhadap lelucon Panji membuka luka-luka sensitivitas dan ketegangan dalam masyarakat kita. Iya. Tapi respons dari figur seperti Ahok menunjukkan bahwa momen-momen viral seperti ini juga bisa jadi pintu masuk. Pintu masuk untuk apa? Untuk mengedukasi publik tentang isu-isu sistemik yang rumit yang biasanya hanya dibicarakan di ruang-ruang seminar yang sepi. Pesan intinya apa jadi? Pesan inti yang dia sampaikan, yang dia pinjam dari filsafat Konfusius, adalah bahwa kepercayaan adalah aset paling fundamental yang dimiliki sebuah negara. Ketika kepercayaan pada hukum, pada kebijakan, pada pengelolaan sumber daya itu terkikis, pilar-pilar lainnya akan ikut goyah. Sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, dari seluruh analisis Ahok, tersirat satu hal yang kuat. Hambatan utama kemajuan kita mungkin bukanlah konstitusi yang salah atau kurangnya ide-ide brilian, tapi Hambatannya adalah kelangkaan pemimpin politik yang punya keberanian atau nyali untuk menjalankan ide-ide tersebut secara konsisten dan transparan, meskipun itu berarti melawan arus atau kepentingan besar. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda pikirkan, apa yang sesungguhnya dibutuhkan untuk membangun keberanian kolektif itu, dan dari mana ia bisa muncul di masa depan.